Dari balik debu-debu gurun dan puing reruntuhan perang yang tak kunjung usai, berdirilah sebuah negeri tua yang menyimpan sejarah panjang dan kaya akan peradaban. Negara itu tidak lain dan tidak bukan adalah negara Yaman. Negara ini mungkin tidak pernah menjadi pusat pemberitaan utama dunia, kecuali saat konflik dan krisis kemanusiaan merebak. Namun di balik penderitaan dan pengabaian global, Yaman adalah negeri yang memiliki warisan sejarah besar, keberanian luar biasa, dan keteguhan yang tak mudah dihancurkan. Pembahasan kali ini akan mengulik tentang Yaman sebagai negeri yang paling diremehkan di dunia, tapi malah melakukan perlawanan yang sangat keras terhadap dominasi Barat, terutama Amerika Serikat. Secara geografis, Yaman terletak di ujung selatan semenanjung Arab, berbatasan langsung dengan Arab Saudi di utara dan Oman di timur. Di barat, negeri ini menghadap Laut Merah, sementara di selatan terbuka pada Teluk Aden dan Samudra Hindia. Luas wilayahnya mencapai sekitar 555.000 km persegi, menjadikannya negara terbesar ketiga di semenanjung Arab setelah Arab Saudi dan Oman. Bentang alam Yaman terdiri atas pegunungan tinggi di utara dan barat, dataran tinggi di tengah, serta gurun tandus di timur. Pegunungan seperti Haras dan Jabal An-Nabi Su'aib dengan tinggi 3.666 meter memberikan karakter geografis unik dan juga menjadi benteng alami dalam banyak konflik sejarah. Meski berada di wilayah Arab, sebagian besar wilayah Yaman memiliki curah hujan yang cukup tinggi dibanding dengan negara-negara tetangganya, terutama di daerah pegunungan barat. Hal ini menjadikan Yaman sebagai negeri yang relatif subur di tengah kegersangan Timur Tengah. Letaknya yang sangat strategis di jalur perdagangan laut menjadikan Yaman sebagai titik penting dalam sejarah pelayaran dan perdagangan kuno, khususnya melalui Selat Bab el-Mandeb yang menjadi pintu gerbang ke Laut Merah dan terusan Suez. Letak ini pula yang membuat Yaman menjadi sasaran berbagai kekuatan besar dari masa ke masa. Yaman dikenal dalam literatur kuno sebagai Arabia Felix atau Arab yang bahagia. Dalam sejarah, wilayah ini merupakan tempat berdirinya kerajaan-kerajaan kuno yang sangat berpengaruh seperti Kerajaan Saba, Ma'in, Qataban, dan Hadramaut. Kerajaan Saba yang disebutkan dalam Al-Quran dan Perjanjian Lama memiliki Ratu Saba yang terkenal karena kunjungannya ke Raja Sulaiman. Kerajaan Saba sangat terkenal karena keahliannya dalam membangun sistem irigasi dan bendungan. Bendungan Ma'rib menjadi simbol dari kejayaan teknik dan organisasi masyarakat Saba. Selama ribuan tahun, Yaman dikenal sebagai penghasil rempah-rempah, terutama kemenyan dan mur, yang menjadi komoditas perdagangan paling bernilai di dunia kuno. Kota-kota seperti Marib dan Sibam pernah menjadi pusat peradaban maju dengan teknologi irigasi yang mengagumkan pada masanya. Dalam perdagangan dunia kuno, Yaman bukan negara kecil yang tak berarti. Sebaliknya, ia adalah pengendali Frankincense Trail, yaitu jalur perdagangan kemenyan dan rempah dari wilayah selatan Arab menuju Mesir, Yunani, dan Kekaisaran Romawi. Bangsa Yaman tidak hanya menjual barang, tetapi juga menyebarkan pengaruh budaya mereka. Mereka membangun kota-kota megah seperti Sabwa dan Zafar, pusat kekuasaan dan perdagangan yang ramai oleh karavan-karavan dari Afrika dan Asia. Pada abad keempat Masehi, pengaruh agama mulai mengubah wajah Yaman. Kerajaan Himyar mengadopsi agama Yahudi sebagai agama resmi negara. Namun, tidak lama kemudian, intervensi Kekaisaran Kristen Bizantium dan Kristen Ethiopia atau Kerajaan Askum membuat wilayah ini terjerat dalam konflik keagamaan yang tajam. Pada tahun 525 Masehi, tentara Ethiopia yang dipimpin oleh Abraha bahkan berhasil menaklukkan Yaman dan membangun kekuasaan Kristen di sana. Kisah Abraha tercatat dalam Al-Quran Surat Al-Fil, sebuah babak yang memperlihatkan bahwa Yaman telah menjadi arena perebutan kekuasaan global sejak zaman kuno.
Pada abad ke-6 Masehi, Yaman menjadi bagian dari Kekaisaran Persia sebelum kemudian Islam datang dan menyebar cepat di kawasan ini pada masa Nabi Muhammad SAW. Sejak saat itu, Yaman menjadi bagian dari sejarah panjang dunia Islam. Ketika Nabi Muhammad memulai dakwahnya di Mekah dan Madinah, beliau mengirimkan surat dan utusan kepada raja dan gubernur di seluruh Jazirah Arab. Salah satu penerima surat tersebut adalah penduduk Yaman. Dalam waktu singkat, ajaran Islam diterima luas oleh rakyat Yaman, terutama karena pendekatan damai yang digunakan Rasulullah. Utusan Nabi Muhammad seperti Mu'adz bin Jabal dan Khalid bin Walid berhasil mengislamkan Yaman tanpa pertumpahan darah besar. Yaman lalu menjadi salah satu provinsi penting dalam kekhalifahan Rasyidun. Kota-kota seperti Sana'a, Ma'rib, dan Zabid menjadi pusat pembelajaran agama dan peradaban Islam. Selama berabad-abad, Yaman mengalami berbagai bentuk pemerintahan dari kerajaan, kekhalifahan, hingga bentuk republik. Ketika kekhalifahan Islam runtuh, berbagai dinasti lokal seperti dinasti Rasulid dan Ziyadid memerintah negeri ini. Yaman sama seperti wilayah-wilayah lain dalam dunia Islam. Yaman tidak lepas dari dinamika politik dan konflik internal. Dinasti Rasulid yang berkuasa antara abad ke-13 hingga abad ke-15 dianggap sebagai zaman keemasan Islam di Yaman. Mereka membangun masjid, sekolah, dan membentuk struktur birokrasi yang efisien. Namun, kekuasaan yang silih berganti membuat Yaman seringkali terpecah belah. Persaingan antara Syiah Zaidiyah di utara dan Sunni Syafi'iyah di selatan memperumit kesatuan nasional hingga abad modern. Pada abad ke-19, wilayah Yaman terpecah antara pengaruh Inggris di selatan, terutama Aden, dan Kerajaan Ottoman di utara. Ketika Inggris meninggalkan Aden pada tahun 1967, wilayah selatan mendirikan Republik Demokratik Rakyat Yaman yang menganut sosialisme. Sementara Yaman Utara telah lebih dahulu merdeka dari Ottoman pada tahun 1918 dan menjadi Republik Arab Yaman. Kedua negara Yaman akhirnya bersatu pada tahun 1990, membentuk Republik Yaman. Namun persatuan ini tidak pernah benar-benar utuh. Ketegangan terus berlangsung dan memuncak dalam Perang Saudara pada tahun 1994, serta berbagai pemberontakan seperti yang dilakukan oleh kelompok Houthi sejak tahun 2004. Yaman memiliki populasi sekitar 34 juta jiwa, perkiraan tahun 2024. Mayoritas adalah etnis Arab dengan kelompok minoritas Afrika, Asia Selatan, dan Yahudi Yaman yang kini bisa dikatakan sudah punah. Sebagian besar orang Yahudi tersebut sudah bermigrasi ke Israel yang didirikan pada tahun 1948 di tanah Palestina. Secara agama, sekitar 99% penduduk Yaman adalah Muslim, dengan mayoritas terbagi menjadi dua aliran besar, yaitu Sunni Syafi'i, terutama di selatan dan pesisir, dan Syiah Zaidiyah di wilayah utara, termasuk suku Houthi. Keberagaman ini menjadi kekuatan sekaligus tantangan. Sementara di negara lain konflik antar mazhab berujung disintegrasi, masyarakat Yaman dalam sejarahnya telah membuktikan kemampuan hidup berdampingan dalam keseimbangan sosial yang rumit namun stabil hingga datangnya intervensi dari luar. Bahasa resmi di Yaman adalah bahasa Arab dengan berbagai dialek lokal yang berbeda di setiap wilayah. Struktur sosial Yaman masih sangat kental dengan sistem kesukuan yang berperan dalam tatanan politik dan keamanan lokal. Ikatan kesukuan ini bisa menjadi kekuatan, namun juga dapat menjadi sumber konflik berkepanjangan. Yaman ketika memasuki abad ke-20 masuk dalam cengkraman kekuatan asing. Wilayah Yaman Utara dikuasai oleh Imamah Zaidiyah, sistem teokrasi Syiah yang sudah berdiri sejak abad ke-9. Sementara Yaman Selatan menjadi koloni kerajaan Inggris sejak tahun 1839, saat Inggris menguasai pelabuhan strategis Aden sebagai titik transit dalam jalur perdagangan ke India. Dua entitas ini hidup dalam sistem pemerintahan, budaya politik, dan pengaruh ideologi yang sangat berbeda. Pada tahun 1962, setelah kudeta militer menggulingkan Imam Yahya di Yaman Utara, berdirilah Republik Arab Yaman.
Kudeta ini didukung oleh Mesir pimpinan Gamal Abdul Nasser dan didasarkan pada semangat nasionalisme Arab. Namun, konflik ini segera berubah menjadi perang saudara brutal antara kaum Republikan dan loyalis kerajaan yang berlangsung selama 8 tahun. Mesir dan Arab Saudi pun terlibat langsung, menjadikan Yaman medan proksi war pertama pada Perang Dingin Arab. Di Yaman Selatan, Inggris menghadapi perlawanan dari kelompok nasionalis yang terinspirasi dari Marxisme. Setelah pertempuran panjang, Inggris hengkang dari Aden pada tahun 1967 dan berdirilah Republik Demokratik Rakyat Yaman, negara Marxis satu-satunya di Arab. Ideologi komunis dan dukungan dari Uni Soviet memperdalam jurang perbedaan antara dua Yaman yang terbelah. Pada tahun 1990, dalam semangat unifikasi dan tekanan geopolitik pasca Perang Dingin, dua Yaman bersatu menjadi Republik Yaman di bawah Presiden Ali Abdullah Saleh. Namun persatuan ini tidak langgeng. Ketegangan antara fraksi-fraksi lama, ketimpangan ekonomi, dan distribusi kekuasaan yang tidak adil memicu pemberontakan baru. Pada tahun 1994, pecah Perang Saudara yang gagal memisahkan kembali Yaman Selatan. Saleh bertahan sebagai presiden selama lebih dari 3 dekade, memerintah dengan cara kooptasi, yaitu pengendalian suku, elit militer, dan partai politik melalui pembagian kekuasaan dan korupsi. Pemerintahnya ditandai oleh stabilitas semu, tetapi juga oleh represi, kesenjangan sosial, dan kemiskinan ekstrem. Pada tahun 2011, gelombang Arab Spring menjalar ke Yaman. Rakyat turun ke jalan menuntut pengunduran diri Saleh. Setelah berbulan-bulan protes dan kekerasan, Saleh menyerahkan kekuasaan kepada wakilnya, yaitu Abdrabbuh Mansur Hadi, dalam kesepakatan yang dimediasi Arab Saudi dan Amerika Serikat. Namun transisi ini tidak menyelesaikan akar persoalan. Pemerintahan Hadi dianggap lemah dan korup. Ketika kelompok Houthi, yaitu kelompok Syiah Zaidiyah bersenjata, mengambil alih ibu kota San'a pada tahun 2014, konflik berubah menjadi perang saudara terbuka. Presiden Hadi melarikan diri ke selatan dan meminta bantuan koalisi Arab Saudi untuk memukul mundur Houthi. Perang ini tidak hanya memporak-porandakan negara, tetapi juga menciptakan krisis kemanusiaan terbesar di dunia menurut PBB. Lebih dari 377.000 orang tewas, jutaan mengungsi, dan lebih dari 80% penduduk tergantung pada bantuan kemanusiaan. Namun, di tengah kehancuran itu, rakyat Yaman tetap hidup dan bertahan. Ekonomi Yaman sangat tergantung pada minyak dan gas bumi, namun cadangannya jauh lebih kecil dibanding negara teluk lainnya. Dengan perang yang berkepanjangan, infrastruktur hancur, pendapatan negara menyusut, dan masyarakat menghadapi kelaparan, pengangguran, dan juga penyakit. Sektor pertanian yang menjadi tumpuan banyak warga juga terganggu karena kekeringan dan perebutan wilayah. Khat, yaitu tanaman narkotik ringan, menjadi salah satu komoditas utama. Namun konsumsi dan produksinya malah memperburuk kondisi ekonomi dan kesehatan masyarakat. Hingga saat ini, lebih dari 70% penduduk Yaman hidup di bawah garis kemiskinan. Sistem kesehatan hancur, sekolah-sekolah ditutup, dan akses air bersih sangat terbatas. Meskipun demikian, semangat bertahan hidup rakyat Yaman tetap menyala. Kelompok Houthi, meskipun banyak dikritik karena pelanggaran hak asasi manusia, telah menunjukkan keberanian luar biasa dalam menghadapi koalisi militer yang jauh lebih kuat secara teknologi dan sumber daya. Dalam banyak kesempatan, Houthi berhasil menyerang infrastruktur minyak Arab Saudi menggunakan drone dan rudal balistik. Bahkan, mereka pernah menyerang Abu Dhabi, pusat bisnis Uni Emirat Arab, yang mengguncang kekaguman sekaligus kekhawatiran dari komunitas internasional. Yaman juga menjadi satu-satunya negara Arab yang tidak pernah sepenuhnya tunduk pada pengaruh Amerika Serikat atau hegemoni negara-negara teluk seperti Arab Saudi dan Uni Emirat Arab. Penolakan terhadap dominasi asing ini bukan hanya soal ideologi, tetapi juga soal harga diri dan kedaulatan. Bahkan sudah ada beberapa kapal milik Amerika Serikat disikat di perairan dekat Yaman ketika mereka melintas. Tentunya hal ini membuat Amerika murka dan melakukan pembalasan.
Yaman adalah paradoks. Di satu sisi ia adalah negeri yang telah hancur berulang kali oleh perang, kelaparan, dan intervensi asing. Di sisi lain, ia adalah negeri yang tetap tegak berdiri meski dunia telah menganggapnya hampir tiada. Ini bukan karena kekayaan sumber daya atau dukungan internasional, melainkan karena ketabahan manusianya. Dari peradaban kuno Sabak yang memukau, sampai republik modern yang dibentuk dengan darah dan pengkhianatan, Yaman selalu menjadi pusat tarik-menarik kekuasaan, kepercayaan, dan kekuatan. Letak geografisnya yang strategis di persimpangan Laut Merah dan Teluk Aden menjadikannya incaran dalam berbagai episode sejarah global. Kekayaan budayanya, keragaman demografinya, serta semangat religiusitas rakyatnya memberi Yaman identitas yang tak bisa dipadamkan. Namun sejak awal abad ke-21, Yaman menjadi lambang ironi dunia. Sebuah bangsa yang dicabik oleh perang saudara, diabaikan oleh komunitas internasional, tetapi tetap melawan dalam diam. Mereka bertahan dengan cara yang hanya bisa dilakukan oleh bangsa yang sudah terbiasa dengan penderitaan. Dalam konteks global, Yaman menunjukkan kepada dunia bahwa dominasi senjata dan kekuasaan tidak selalu bisa memadamkan semangat sebuah bangsa. Di tengah-tengah intervensi Barat, embargo makanan, dan kehancuran sistemik, Yaman tetap menanam, bernyanyi, berdoa, dan melahirkan generasi baru yang lebih sadar politik. Sejarah Yaman adalah sejarah yang harus dibaca ulang, bukan sebagai kisah gagal, tetapi sebagai peringatan dan pelajaran bahwa negara yang diremehkan bisa menjadi simbol kekuatan sejati manusia. Bahkan kekuasaan bukan segalanya, dan bahwa dunia dalam segala teknologinya tetap bisa salah arah jika melupakan satu hal, yaitu kemanusiaan. Yaman adalah negara paling diremehkan di dunia, tetapi juga yang paling berani menghadapi dunia itu sendiri. Jika kalian suka dengan video ini, silakan berikan jempol ke atas. Dan jika kalian menganggap video ini bermanfaat, maka bagikanlah untuk teman-teman Anda yang lain. Terima kasih sudah menonton.